Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya 2 orang ya? Nggak apa-apa lah, kita mulai ya. Jam 9. Nanti yang lain bisa menyusul dan bisa mendengarkan lewat rekaman. Sebelum saya memberikan mengenai topik selanjutnya, yaitu prosedur perencanaan ya. Bahwasannya kalau ini untuk perencanaan, untuk tugas ya, saya bicara tugas dulu. Bahwa ini kan belum, dari kemarin saya belum kasih tahu mengenai tugas. Minta tolong supaya untuk persiapan ujian juga membuat latihan yang ada di modul ya, menjawab latihan yang ada di modul ya. Dikumpulkan tanggal 17 ya, dikumpulkan tanggal 17 itu dari modul 1 sampai modul 4 minimal. Kenapa? Jadi paling tidak memaksa kenapa? Gimana? Itu di modul itu kan ada latihannya itu. Dari latihan itu dikerjakan. Jadi memaksa teman-teman untuk membaca ya. Memaksa teman-teman untuk membaca minimal modul 1 sampai modul 4. Udah itu aja. Kan tugasnya itu kan antara 3 sampai 4. Nah, itu sudah saya anggap tugas 1 sampai tugas 4 ya. Jadi latihan itu dikerjakan ya, minimal sampai modul 4. Kalau ada yang sanggup mengerjakan sampai modul 5, bolehlah gitu. Ya, bonus ya, seperti itu. Oke. Nah, saya akan lanjutkan bahwasanya kemarin kita bicara mengenai unsur perencanaan ya. Kita bisa lihat halaman 115. Unsur perencanaan itu meliputi tujuan. Nah, tujuan di dalam perumusan ini harus jelas dan terinci, ya. Harus jelas dan terinci. Saya masih ngebahas yang kemarin supaya ingat kembali bahwa kemarin itu dijelaskan mengenai premis, ya, seperti itu. Nah, ini kalau mengenai kemarin kita sampai mana ya? Ternyata, mohon maaf ini ada kesalahan. Oke, saya bahas bentar ya, bahwa pertama adalah unsur perencanaan ada tujuan, kemudian ada policy, kebijakan, ada prosedur, kemudian ada progres, kemajuan, gitu, ya, dan ada program. Jadi ketika kita bikin perencanaan, tujuannya apa, kemudian melihat kebijakan dari perusahaan, kemudian prosedur, terakhir kemajuan, dan yang paling terakhir adalah bikin program, ya, itu kemarin. Kemudian kita bicara kemarin adalah mengenai salah satunya, mengenai strategi komunikator. Apa saja di sana? Kita bicara strategi audience, kita bicara strategi pesan, kita bicara juga strategi channel, bahwasanya channel dengan media berbeda. Kemudian kita juga bicara mengenai strategi budaya, ya, seperti itu. Nah, di strategi itu kita dapati ada strategi kursif, ada strategi persuasif, ada juga strategi partisipatif, ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai modul 2, yaitu ruang lingkup dan pendekatan strategi dalam perencanaan. Nah, di sini kita akan bicara bahwa perencanaan itu ada 2, jangka panjang dan jangka pendek. Ya, kalau jangka pendek ini memenuhi kebutuhan segera. Jadi misalnya kalau perusahaan gitu ya ternyata mengeluarkan produk yang di luar kontrol, ternyata ada ulet atau basi gitu kan. Seringkali kita temui hal itu kan di media. Nah, itu harus segera ya. Apa yang harus diantisipasi? Direncanakannya seperti apa? Tapi ada juga jangka panjang. Biasanya jangka panjang ini untuk memperkirakan topik yang sedang menjadi trending topik. Trending topik kekinian itu bahasanya apa? Seperti itu. Misalnya saat ini orang akan lebih senang mengekspos mengenai dirinya. Nah, sehingga ketika kita membuat rencana sebuah produk,
kita harus mengetahui tren tersebut gitu. Oke. Nah, ternyata di dalam rencana jangka panjang ini ada yang namanya recovery of cost principles. Artinya bahwa di dalam rencana jangka panjang itu akan ada budget yang harus bisa dikembalikan atau misalnya balik modal ya, karena jangka panjang ini butuh budget yang luar biasa besar ya. Sehingga antara rencana jangka panjang dan pendek ini harus saling bersinergi atau harus ada hubungan gitu. Ketika kita merencanakan jangka pendek, tentunya dari rencana jangka pendek ini harus ada tindak lanjut yang kemudian mengarah pada rencana jangka panjang seperti itu. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya begini. Produk ini jangka pendeknya adalah terjual. Orang tahu dan akhirnya produk itu terjual. Jangka panjangnya tidak hanya terjual, tetapi konsumen mau merekomendasikan. Nah, itu jangka panjang ya. Jadi harus ada hubungan ya, seperti itu. Nah, kita akan bicara apa itu bedanya strategis dan taktis. Kalau strategis itu menggunakan sumber atau keuntungan perusahaan ya untuk mengungguli lawan. Lawan di sini adalah pesaing ya. Kalau taktik itu adalah aplikasi dari strategi. Aplikasi dari strategi, penerapan dari strategi. Itu taktik ya. Perencanaan ini dibuat untuk apa ya? Untuk kenapa perencanaan itu perlu dibuat? Untuk memperbaiki suatu situasi seperti itu. Kalau kita hidup itu harus punya perencanaan termasuk di dalam produk. Ketika kita menciptakan produk, kita tidak hanya membuat produk saja, tetapi punya tujuan selain tadi keuntungan yang maksimal gitu ya. Nah, tentunya tadi ada hubungan dengan rencana jangka panjang. Sedangkan remedial planning di sini adalah perencanaan untuk perbaikan atau perencanaan berulang biasanya ditujukan untuk perencanaan jangka pendek gitu. Jangka pendeknya adalah menjual. Ya tentunya ada remedial, kalau penjualannya jelek ya dibikin rencana lagi supaya penjualan bulan kemarin itu terperbaiki di bulan berikutnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan perencanaan strategis? Kalau perencanaan strategis, kita bicara perencanaan jangka panjang. Jangka panjang di sini adalah tujuan perusahaan atau tujuan lembaga. Di dalam sebelum kita bicara tujuan lembaga atau perusahaan, kita harus melihat visi dan misi dari perusahaan. Visi ini adalah jangka panjang. Kalau misi aplikasi dari visi seperti itu, ya. Nah, kalau perencanaan taktis itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Jadi, misalnya, tujuan perusahaan adalah produk itu mendapat reputasi. Reputasi biasanya berkaitan dengan nama baik. Ya. Hal-hal positif. Itu taktis. Caranya seperti apa? Caranya tidak hanya dengan penjualan jangka panjangnya, dengan melakukan pendekatan secara personal, dengan melakukan teknik metode humas public relations seperti itu, ya. Nah, kalau di sini disebutkan tujuan strategis memenangkan perang. Kalau taktis, ya, usaha. Jadi misalnya tadi, tujuan strategisnya adalah bagaimana konsumen merekomendasikan produk. Nah, taktisnya usaha untuk merekomendasikan produk. Usahanya seperti apa? Usahanya dengan melakukan pendekatan personal. Dengan kita sering menghubungi konsumen, menanyakan keluhannya ketika memakai produk itu, menanyakan rasa bahagianya ketika atau positifnya terhadap produk itu. Itu adalah taktis ya. Apa yang usaha yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen. Nah, bentuk perencanaan itu ada yang sesekali atau on time gitu ya, yang tujuannya tunggal dan terbatas. Misalnya membuat film dokumenter. Kalau continue biasanya berhubungan dengan prosedur.
ya, atau SOP. Nah, makanya sekarang di beberapa perusahaan wajib itu punya ISO. ISO adalah SOP yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Bahkan tidak hanya berlaku di pabrik, ya. Selama ini kan kita taunya ISO itu pabrik. Sekarang tidak hanya pabrik, tapi perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi pun, pendidikan pun harus ada ISO. Nah, kalau di Indonesia mungkin teman-teman kenal ya namanya akreditasi. Nah, akreditasi yang dicapai oleh perguruan tinggi, akreditasi A, akreditasi B, itu merupakan perencanaan jangka panjang. Ya, gitu. Misalnya, bagaimana nih perguruan tinggi yang baru bisa mendapatkan akreditasi A menuju ke sana. Nah, itu perencanaan jangka panjang. Kemudian berhubungan dengan perencanaan kebijakan. Ya, rektor sampai dengan dekan gitu ya, sampai dengan staf bawah OB pun harus paham mengenai SOP yang ada di perguruan tinggi. Nah, kalau itu mau mencapai tadi, mencapai standar ya, seperti itu. Nah, jenis perencanaan. Di dalam jenis perencanaan itu ada perencanaan komprehensif. Komprehensif ini ya biasanya lebih dekat hubungannya dengan analisa kebijakan. Ya. Biasanya ini seimbang antara kegiatan dengan antara kegiatan dalam mencapai tujuan. Jadi kegiatan itu terukur. Kalau dia perencanaannya itu agar konsumen merekomendasikan, itu terukur apa yang harus dilakukan. Tentunya kalau misalnya merekomendasikan, tidak hanya yang penting produk terjual, tetapi bagaimana konsumen itu puas, merasakan manfaat, sehingga tanpa dipaksa, konsumen mau merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain. Nah, itu perencanaan komprehensif. Bagaimana perencanaan program dan proyek? Kalau program dan proyek, sifatnya khusus. Kalau ini adalah penekanan pada pelaksanaan. Jadi, tadi kegiatan. Kalau itu program. Program ini biasanya berhubungan dengan waktu dan penetapan sasaran. Misalnya merekomendasikan waktunya berapa lama. Kalau merekomendasikan tentunya berhubungan dengan waktu di sini adalah jangka panjang. Nggak bisa konsumen diminta merekomendasikan programnya hanya diberi waktu 1 bulan. Itu tidak mungkin. Nanti yang terjadi adalah kursif. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah penetapan sasaran. Ya, nggak apa-apa Pak Yudo. Telat nggak apa-apa. Nanti kan bisa mendengarkan rekamannya ya. Oke. Selanjutkan kembali. Jenjang perencanaan komunikasi atau informasi. Perencanaan komunikasi atau informasi strategi ini biasanya jangka panjang. Di sini dijelaskan salah satu contohnya adalah Repelita. Ini masih zaman Orde Baru ya contohnya ya. Kemudian jangka menengahnya adalah Pelita 5 tahun ya. Contohnya misalnya kalau perencanaan komunikasi di sini, misalnya kalau kita keluarga nih nggak usah susah-susah lah ya. Misalnya keluarga kita setelah menikah nih 20 tahun ke depan harus seperti apa nih gitu ya. Jangka menengahnya berarti 5 tahun ke depan itu misalnya 20 tahun ke depan harus sudah punya rumah gitu ya. Insya Allah punya rumah, bukan harus ya, tapi direncanakan kan. Masalah tercapai atau tidak itu nanti itu persoalan dengan Tuhan ya. Oke. 5 tahun ke depan misalnya punya anak, ya planning dulu. Ya ini kan perencanaan kan. Ini kita bicara perencanaan, tapi setelah menikah ya. Kemudian jangka pendek, misalnya 1 tahun harus punya anak, gitu kan. Terus apalagi punya pekerjaan tetap atau katakan paling tidak sudah terukur penghasilannya berapa, gitu. Ya. Perencanaan komunikasi atau informasi yang lebih khusus itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja yang bekerja. Nah, ini tentunya yang dicontohkan di situ adalah tenaga kerja yang bekerja itu sesuai kualifikasi. Ya, misalnya kualifikasinya adalah lulusan
perguruan tinggi. Ya, itu harus dipenuhi. Nah, ini adalah perencanaan ini tadi tenaga kerja yang bekerja. Termasuk di sini setelah tenaga kerja ini tercapai sesuai kualifikasi, kemudian perusahaan ada program pengembangan dan pembinaan tenaga. Jangan sampai yang penting udah memenuhi standar pekerjanya, tapi pekerjanya dibiarkan begitu saja. Nah, ini perusahaan ini tidak baik dalam perencanaan komunikasi, ya. Dan itu biasanya dibicarakan pada saat seleksi, ya, gitu. Perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas itu mencakup sarana dan prasarana. Termasuk di sini adalah pengelolaan sistem informasi. Nah, beberapa perusahaan di Indonesia, walaupun saat ini sudah mengalami perkembangan gitu, itu informasi ini masih kurang baik. Artinya perusahaan masih menganggap remeh mengenai data dari konsumen. Gitu. Cuman mendata orang-orang lapangan, tapi tidak buru-buru kemudian dimasukkan, ya seperti itu. Atau malah yang lebih parah adalah adanya penjualan data ke perusahaan lain, maksudnya data dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Nah, perencanaan finansial, nah ini juga penting, kayak tadi dalam keluarga tadi perencanaan komunikasi ya, komunikasi atau informasi strateginya 25 tahun itu harus misalnya punya rumah, punya mobil, naik haji dan lain sebagainya. Nah, tapi tentunya harus melihat nih kemampuan atau merencanakan anggaran finansialnya seperti apa, ada enggak gitu ya. Atau merencanakan dengan misalnya memiliki ikut asuransi gitu ya, punya deposito dan lain sebagainya. Nah, perencanaan riset adalah perencanaan dalam penelitian. Ya, nanti teman-teman mungkin juga akan membuat tugas akhir berupa penelitian gitu ya, penulisan tugas akhir. Itu harus ada perencanaannya, mulai yang pertama adalah prasurvei dulu atau pra-research ya. Aku mau neliti apa nih gitu, nggak yang ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba aku pengen neliti ini tapi ternyata nggak ada masalahnya gitu. Kita cari masalahnya dulu ya. Sebetulnya kuliah itu adalah cari masalah. Kalau nggak punya masalah nggak usah kuliah. Makanya kalau saya sering bercanda sama mahasiswa ketika terakhir suka bingung, Bu, kira-kira nanti mau nulis apa ya? Iya, harus dari sekarang dipikirkan masalahnya apa gitu. Kalau tidak punya masalah, ya memang kemudian tahu-tahu di akhir akan kesulitan. Nah, ini harus ada perencanaan mengenai penelitian, survei gitu ya. Kemudian setelah itu perencanaan menulis bab 1. Bab 1 itu ada latar belakang dan lain sebagainya, ada tujuan gitu ya, manfaat penelitian. Itu berapa lama? Kemudian bab 2 ya. Bab 2 itu biasanya mengenai subjek penelitian. Itu berapa lama? Yang bab 3 metodologi ya. Kemudian diajukan ACC dosen. Itu butuh berapa lama? Terjun lapangan butuh berapa lama? Nulis bab 4 hasil penelitian butuh berapa lama? Sampai kemudian melakukan bikin pembuatan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dan saran ya. Kalau kuantitatif berarti di bab 4 itu ada pengolahan data statistik. Itu butuh berapa lama? Kalau kualitatif, bagaimana mewawancarai sumber penelitian? Itu butuh berapa lama? Itu ada perencanaan research. Ya, seperti itu. Nah, kemudian perencanaan komunikasi menurut wilayah ya. Ada komunikasi yang pusat ya, di mana disusun oleh unit tapi berlakunya nasional. Ya, seperti itu. Misalnya biasanya kebijakan, katakan misalnya kebijakan dari pusat yang berlaku umum. Nah, yang kedua adalah perencanaan tingkat provinsi. Tingkat provinsi di sini istilahnya hanya berlaku di provinsi tersebut. Katakan peraturan yang berlaku di Provinsi Jawa Barat
bisa jadi perencanaan ya yang berlaku di Jawa Barat tidak berlaku di provinsi lain, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Perencanaan yang di tingkat kabupaten juga demikian gitu loh. Berlaku di kabupaten A, tidak berlaku di kabupaten B. Tingkat kecamatan juga seperti itu. Oke. Ya. Nah, selanjutnya adalah prosedur perencanaan. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu ketika kita bikin perencanaan, mau jangka pendek, mau jangka menengah, atau mau jangka panjang. Komprehensif. Ya, komprehensif ini memadukan informasi internal dan eksternal. Ya. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan atau memadukan rencana yang luas. Tadi ada dimensi kualitas, ada dimensi kuantitas gitu. Ada dimensi segi jaminan mutu, kualitas itu adalah mutu, dan kuantitas itu adalah dalam hal jumlah gitu ya. Kemudian apakah perencanaan itu, prosedur pembuatan perencanaan itu berdasarkan kenyataan di lapangan ya. Jangan sampai mengada-ada. Misalnya tadi perencanaan research, pada saat perencanaan research gitu. Sebetulnya tidak ada masalah, tapi diada-adakan bahwa ada masalah. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam menyusun prosedur perencanaan. Nah, kemudian menitik beratkan juga pada pengembangan SDM. SDM ini tadi secara kuantitatif, secara jumlah, dan kualitatif, kualitasnya gitu ya. Jumlahnya banyak lulusan S1, tapi kualitasnya tidak jaminan. Katakan jumlahnya lulusan S1 ada 50, tapi secara kualitas kalau di persentase ternyata hanya 10 orang saja. Nah, ini berarti harus dilakukan pengembangan, bisa dengan pelatihan, bisa dengan on job training, dan lain sebagainya. Nah, kemudian melihat jauh ke depan mengenai perencanaan pembangunan gitu. Ini juga perlu ya, artinya ketika kita menciptakan produk, kita juga harus melihat apakah pabrik untuk memproduksi produk tersebut masih layak, sehingga harus dilihat nih pembangunannya juga, tidak hanya produk-produk saja, tapi kemudian pabriknya itu sudah tidak layak, misalnya mesin-mesinnya sudah usang gitu ya, kemudian kotor, pokoknya tidak layak aja seperti itu. Kemudian bagian yang integral adalah dukungan manajemen. Jadi ketika kita membuat perencanaan, manajemen tidak mendukung. Ini juga bahaya dalam membuat perencanaan. Selanjutnya adalah perencanaan komunikasi, memperhatikan tadi ya sama kualitas dan kuantitas, kemudian menyusun konsep, susunan, tujuan ya, sampai kemudian penerapan azas berupa model. Jadi model seperti apa yang akan nantinya dilakukan ya atau dipilih gitu ya. Nah, azas dalam perencanaan ini adalah objektif sesuai ya, dengan kebutuhan, kemudian keterpaduan dalam berbagai disiplin ilmu, tidak hanya disiplin ilmu, juga lintas sektoral, kemudian ada manfaatnya, efisiensi dan efektif gitu ya dalam hal ada tenaga ya kemarin money, material gitu ya. Terus waktu, time gitu. Kemudian ada kesesuaian, artinya sesuai antara sasaran ya, sasaran pemakai informasi dengan perubahan masyarakat atau dengan perkembangan teknologi. Seimbang ya, seimbang antara jenis informasi, kemudian sumbernya, sampai dengan kemudian penyedia informasi itu siapa dan pemakai. Kemudian selain itu, perencanaan itu harus ada kemudahan. Ya. Jadi ketika para pengambil keputusan itu akan memutuskan sesuatu, meskipun dia sedang berada tugas di luar negeri, dia tetap masih bisa melakukan controlling di perusahaan gitu. Ya. Kemudian ada kesinambungan, ya, bahwa program itu tidak hanya berhenti pada satu atau beberapa tahun saja, tetapi terus-menerus berkelanjutan yang bisa dilakukan evaluasi. Sampai dengan pembakuan. Pembakuan ini adalah sesuai standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini menyangkut mutu seperti tadi.
Akreditasi A pasti mutunya bagus. Seperti itu, ya. Tentunya ketika kita bicara akreditasi A, pasti kita bicara mutu, ya. Dan ini sudah umum, misalnya kalau kita memilih lembaga pendidikan atau instansi pendidikan, kita akan melihat akreditasinya apa nih, gitu. Nah, itu bicara mutu. Nah, tentunya dalam perencanaan komunikasi, kita memerlukan beberapa tahap atau langkah. Yang pertama, kemarin pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan bahwa ada fact finding, penemuan fakta di lapangan. Nah, ini dengan research atau menyelidiki. Apakah benar nih sesuai dengan kenyataan bahwa di lapangan itu ada permasalahan gitu, atau ada kebutuhan dari sasaran komunikasi yang harus dipenuhi. Selanjutnya kemudian kita melihat situasi, gitu ya. Apakah memang benar memerlukan program yang harus direncanakan jangka panjang, gitu, ya? Ataukah udah deh untuk ngabisin budget. Nah, itu satu hal yang berbeda ya. Itu nggak boleh dilakukan dalam perencanaan. Nah, selanjutnya adalah melihat ke dalam organisasi. Kalau kita mau merencanakan jangka panjang dengan budget yang besar, sanggup nggak resources perusahaan itu? Baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, gitu ya. Sampai akhirnya melihat jauh ke depan, gitu. Perusahaan ini mau dibawa kemana? Nah, ini biasanya berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Nah, pada tahap perencanaan itu ada meliputi identifikasi masalah, ya, identifikasi masalah. Ini yang biasanya dilakukan dalam riset. Masalahnya apa? Ya, tentunya kita meneliti nih situasi, faktor internal perusahaan sampai eksternal. Eksternal itu bisa kondisi lingkungan perusahaan itu berada, gitu ya. Maaf, itu apa, lingkungan itu eksternal. Kalau internal itu biasanya kondisi karyawan, ya, kondisi karyawan, kemudian hubungan karyawan dengan manajemen, hubungan antar manajemen gitu, atau manajemen dengan owner gitu ya. Kalau eksternal itu biasanya lingkungan, kemudian faktor budaya, faktor ekonomi, faktor politik. Setelah itu menentukan tujuan, kemudian halayak sasaran siapa yang mau dituju, lanjut kepada program sesuai dengan halayak sasaran, ya. Setelah itu baru strategi. Dari strategi itu dikomunikasikan. Nah, strategi yang dikomunikasikan namanya taktik, ya. Jadi kalau kita mau menguraikan strategi itu ada di atas, aplikasi dari strategi atau mengkomunikasikan strategi yang disebut taktik. Kemudian setelah taktik, itu usaha untuk mencapai strategi tadi. Strategi itu adalah cara, strategi itu adalah beberapa hal untuk mencapai. Ya, kalau taktik itu ada aplikasi dari strategi. Kemudian dilakukan evaluasi. Nah, setelah dilakukan evaluasi, kemudian merancang evaluasi tadi, kemudian yang terakhir adalah penyerahan tanggung jawab. Ya, pelaksanaan rencana, ada tanggung jawab. Misalnya memberikan semacam laporan. Kalau dalam kepanitiaan itu LPG lah ya, kalau kegiatan itu ya. Ada mencakup schedule, budget, kemudian laporan kegiatan di lapangan, deskripsi di lapangan seperti apa, evaluasinya seperti apa gitu. Sampai kemudian ada umpan balik ya, penyesuaian program. Nah, ini beberapa syarat dalam merencanakan itu harus fleksibel, ya. Maksudnya fleksibel bahwasannya rencana ini bisa saja meleset, ya. Karena bisa misalnya karena bencana alam atau tiba-tiba harga naik gitu ya, karena kondisi politik yang tiba-tiba memanas gitu. Jadi, dalam merencanakan pemimpin itu tidak boleh kaku, ya. Tidak boleh kaku, ya udah aku maunya ini harus ini. Nah, itu tidak bisa. Kalau seperti itu nanti akhirnya akan blunder buat perusahaan itu sendiri. Yang kedua, harus tepat waktu. Kalau memang rencananya 1 bulan, ya 1 bulan gitu. Tapi tentunya tadi balik lagi ke nomor 1, tidak kaku. Artinya kalau toh tidak bisa tercapai 1 bulan, kemudian dievaluasi. Ada apa nih? Apakah memang schedule yang ditetapkan itu terlalu ketat gitu ya? Sedangkan usaha sudah maksimal,
dari resource-nya, ya, dari SDM-nya, gitu. Ataukah apa nih? Ada faktor lain, gitu. Nah, yang ketiga adalah cocok atau tidak dengan kebutuhan khalayak, ya. Nah, perencanaan ini tentunya ada beberapa persyaratan sehingga disebut baik, ya. Pertama adalah tujuannya jelas. Tadi saya sudah contohkan tujuannya jelas, yaitu khalayak mau merekomendasikan perusahaan. Sederhana. Sederhananya gimana? Nggak usah pakai program yang jelimet, tinggal bahwa tujuannya ini khalayak mau ngomong soal perusahaan gitu. Mau bicara hal-hal positif dari perusahaan. Misalnya sederhananya cukup, mau tahu nggak perusahaan X ini luar biasa loh. Ketika aku ada masalah, dia merespon keluhanku kurang dari 1 kali 24 jam. Cuman ngobrol gitu aja, itu hal yang sederhana. Nggak usah jelimet, harus beginilah, harus pakai menemui direksi lah, dan lain sebagainya. Itu rumit, ya. Kalau makin sederhana, itu disebut perencanaan yang paling baik. Nah, kemudian memuat analisa atau penjelasan yang tentunya sesuai dengan acuan atau panduan dari perusahaan. Sifat fleksibel tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam perencanaan tidak boleh kaku, sampai kemudian harus ada keseimbangan di dalam maupun di luar, harus sama, harus saling bersinergi. Ke dalam itu berarti keseimbangan bagian proyek dengan rencana, dan yang terakhir adalah dari perencanaan harus disusun bahwa segala sesuatunya itu tersedia, ya, bahwa perusahaan mampu menyediakan itu, mulai dari tenaga, biaya, dan sumber daya yang diperlukan. Nah, selanjutnya adalah metode, ya. Ini memang mata kuliah ini penjelasannya lebih kepada hal-hal teori, ya. Nanti sambil saya jelaskan satu persatu maksudnya apa. Oke. Saya lanjutkan adalah metode, ya. Langkah-langkahnya adalah pertama adalah melakukan analisa. Di dalam analisa ini di sini disebutkan analisa pendidikan, misalnya tadi kalau mau merekomendasikan sasarannya itu pendidikannya apa? Apakah semua pendidikan tinggi gitu, ya? Atau apa nih gitu, ya. Kemudian setelah itu kita perhatikan juga masalah psikologis dari khalayak tersebut, ya. Apakah mereka ini khalayaknya itu secara psikologis adalah masyarakat yang bahagia gitu, ya, yang tanpa tekanan. Nah, hal itu harus dianalisa sampai kepada persoalan ekologi, ketahanan, dan lain sebagainya, ya, ekonomi gitu. Kemudian melakukan penilaian terhadap minat dan kebutuhan khalayak. Ya, ini adalah untuk menyusun jangka panjang. Kemudian menggambarkan visual peranan informasi, ya, peran informasi untuk jangka panjang gitu, untuk jangka panjang. Menganalisa sumber dan kemampuan perusahaan di dalam perusahaan, ya. Di dalam perusahaan itu harus dianalisa. Kemudian akhirnya menyusun strategi yang tepat, ya, tentunya menyesuaikan kondisi organisasi, kemudian mengembangkan tujuan khusus, itu, menerjemahkan perencanaan kepada upaya yang lebih rinci. Jadi dirinci nih, misalnya tadi dijelaskan, kegiatan A berapa lama nih, kalau jangka pendek berapa lama? 1 bulan. Kalau jangka panjang, apakah yang mau jangka panjang yang tadi 25 tahun? Ataukah jangka panjang yang 5 tahun saja, seperti itu, ya. Kemudian mengembangkan perencanaan informasi. Oke, kalau zaman dulu itu informasi secara tertulis, memo, ya, memonya diberikan memo satu-satu tiap meja. Kalau sekarang bisa di-blast lewat email. Nah, itu seperti apa? Itu perencanaan informasi. Nah, sampai kemudian adanya sistem komunikasi dan arus informasi. Bagaimana misalnya karyawan level bawah itu bisa
mengetahui arus informasi dari atas tanpa adanya miskomunikasi gitu. Ya, misalnya level bawah itu seringkali tidak memahami apa maunya manajemen atas. Karena arus informasi ini ada yang buntu seperti itu. Nah, kemudian mendesain sistem informasi termasuk salah satunya misalnya sistem informasi secara berbasis berbasis teknologi ya. Jadi penyampaian melalui surat elektronik, penyampaian melalui kalau saat ini melalui media-media online. Nah, ini adalah bagian dari mendesain sistem informasi. Nah, selanjutnya kita bicara di sini adalah model perencanaan komunikasi. Ini adalah cara menstrukturisasikan ya, mengkonstruksi itu adalah upaya bentuk simulasi ya, bentuk kegiatan rencana komunikasi atau mengkomunikasikan artinya menyampaikan informasi kepada pihak yang terkait yang dapat mendayagunakan informasi tersebut. Nah, perencanaan informasi ini harus disusun berdasarkan input data. Data yang diinput itu harus dicek apakah benar ataukah data manipulasi, ya. Karena itu bisa dipakai dalam rencana informasi. Kemudian perhitungan internal organisasi seperti biaya, kemudian hasil yang diharapkan, tenaga. Kemarin di awal sudah saya jelaskan ya, sudah disebutkan. Nah, tentunya model perencanaan yang komprehensif adalah perencanaan yang efektif. Sehingga gitu ya. Hal ini disusun berdasarkan jumlah premis. Apa itu premis? Apa itu premis? Masih ingat? Apa itu premis? Ayo. Apa itu premis? Saya minta apa? Tanggapannya apa itu premis? Ada yang masih ingat? Sambil saya mau ini minum dulu. Oke. Tolong feedbacknya ya. Apa itu premis? Ya, benar-benar Mbak. Ramalan tentang keadaan. Ramalan tentang keadaan ya, yang kemudian nantinya menggambarkan keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang oleh perusahaan. Benar Mbak Mafiro? Oke, masih ingat ya? Oke. Nah, premis ini itu disusun berdasarkan tujuan ya, tujuan organisasi, dan organisasi di sini yang dimaksud kalau tidak apa instansi juga perusahaan ya. Instansi ini biasanya adalah instansi non-profit, pemerintah gitu ya. Kalau perusahaan itu selalu bicaranya adalah profit. Nah, kemudian nilai yang menjadi panutan pimpinan. Jadi misalnya begini, apa nih pimpinannya punya nilai yang dia anut gitu. Oh, ternyata pimpinan perusahaan menghendaki bahwasannya untuk ACC sebuah produk harus tetap lewat satu jalur, satu pimpinan, ya. Tidak boleh kita bisa melakukan atau kita tidak bisa mengaplikasikan sebuah program kalau si pimpinan ini belum ACC. Nah, ini seperti apa gitu ya? Karena dia masih menganggap bahwa segala sesuatunya izin itu harus dari pimpinan atas ya gitu. Ya seperti kemarin yang saya contohkan itu biasanya dianut oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, kemudian penilaian terhadap lingkungan gitu. Ini lingkungan ini tidak hanya lingkungan eksternal tetapi lingkungan internal ya. Kalau internal tadi sudah saya jelaskan, antar karyawan, antar manajemen, atau bahkan manajemen dengan karyawan, atau manajemen ini di sini adalah manajemen menengah dengan pemilik perusahaan ya. Kalau eksternal itu biasanya kondisi budaya, kondisi
lingkungan masyarakat di mana perusahaan itu berada gitu. Kondisi ekonomi, kondisi politik dan sebagainya. Nah, tingkat perencanaan ya, perencanaan strategi ya. Ada perencanaan strategi, kemudian ada perencanaan menengah dan ada perencanaan jangka pendek. Nah, ini bisa dipelajari di sini ya. Metode pertama adalah inputnya, harapannya itu ada mengandung satu adalah topik atau bahan informasi, yang kedua ada media, kemudian ada dana, ada tenaga sampai dengan fasilitas ya. Inputnya itu. Kemudian masuk di dalam model, modelnya ini mau perencanaan strategis ya. Tadi disebutkan ya, strategis itu apa saja? Ya. Strategis itu tadi apa? Ya, perencanaan strategis dan taktis ya. Tadi di bagian B tadi perencanaan strategis dan taktis seperti itu. Nah, kemudian perencanaan medium ya. Perencanaan yang waktunya tidak sampai 20 tahun, puluhan tahun, tapi misalnya antara 3 sampai 5 tahun seperti itu. Kemudian perencanaan jangka pendek. Sampai kepada bentuk simulasi, mau model komputer saja atau dengan meramalkan ya berdasarkan premis tadi ataukah dengan teknik ekstrapolasi ya. Ya, seperti itu. Ini proses perencanaan informasi. Nah, di sini akan dijelaskan ya metode manipulasi di sini ya, ini tadi ada komputer atau ada simulasi ya, kemudian metode dan teknik komunikasi. Tentunya kemarin sering saya jelaskan bahwasanya komunikasi itu berkaitan dengan pertama adalah komunikator gitu ya, kemudian penyampai pesan, kemudian pesan itu sendiri, kemudian media, kemudian komunikan, ada feedback, ada noise, ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan belajar kedua, yaitu pada teknik dan pendekatan strategi dalam perencanaan. Ya, teknik yang dikenal dalam dunia perencanaan itu ada yang pertama adalah brainstorming, ya. Semua karyawan, unek-unek karyawan, ide-ide karyawan diminta dikeluarkan, ya. Biasanya usulan ini dilempar dalam forum diskusi. Kalau zaman sekarang misalnya ada grup WA, grup Line, grup Instagram, diskusi di sana, ya. Ini ide ini tidak hanya ide positif saja, tetapi juga ide yang bagus, ide yang kadangkala bisa artinya kalau dia mengeluarkan ide tidak diterima, itu malah bisa menimbulkan konflik ya, sehingga di dalam hal ini cara brainstorming ini kadang-kala menjemukan dan kurang praktis karena akhirnya tidak bisa menyaring ide yang benar-benar baik itu seperti apa gitu ya, dan ini memerlukan pimpinan diskusi yang cukup lihai ya, sehingga dia tidak hanya asal bicara tetapi juga bisa mengarahkan kira-kira solusi dan kesimpulan yang dari ide-ide berbagai karyawan itu apa saja. Teknik yang kedua adalah teknik MBO, Management by Objective. Itu dikatakan teorinya Peter F. Drucker, Peter F. Drucker, ya. Dia ini gabungan dari semua teknik manajemen yang efektif beserta aplikasi, ya. Yang kemudian dikombinasi pada cara yang sistematis. Biasanya di sini adalah usaha yang melibatkan manajer dan bawahan. Ya. Jadi manajer dan bawahan itu duduk bareng. Sehingga setiap subunit ini bisa merumuskan secara jelas. Ya. Misalnya divisi R&D, unit R&D, unit produksi, unit selling, unit promotion, seperti itu. Ya. Tapi di sini tidak boleh bertentangan dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaannya apa? Tadi misalnya konsumen mau merekomendasikan produk ya secara ikhlas tanpa paksaan. Nah, tentunya kemudian dibuat nih beberapa hal. Itu tujuannya. Nah, ini tidak boleh menyimpang dari tujuan tersebut gitu.
Nah, teknik yang ketiga adalah isu manajemen. Isu manajemen ini adalah penugasan kepada beberapa task force. Task force ini adalah unit-unit kerja yang dibentuk perusahaan akibat timbulnya masalah. Ini sifatnya bisa internal, bisa eksternal. Ya. Sedangkan teknik yang keempat itu digunakan oleh praktisi PR. Praktisi PR. Yang disebut dengan top-down metode. Top-down method of planning. Jadi dari atas ke bawah, perencanaan dari atas ke bawah, pucuk pimpinan ya, yang mengadakan pertemuan dengan staf, membahas semua alternatif pemilihan program atau strategi perencanaan. Untuk memilih salah satu di antaranya adalah ultimate objective, tujuan yang benar-benar seperti apa. Nah, ultimate objective ini kemudian dibuat perencanaan secara lebih rinci. Apa saja nih? Misalnya pesan yang disampaikan, ya, media komunikasi, bunyi isi pesan sampai dengan biaya, ya. Begitu pula sampai kepada aktivitas secara spesifik dan umum. Nah, berhasil tidaknya perencanaan program komunikasi ini ternyata tergantung pada keterampilan dan efisiensi, ya. Sehingga hal tersebut biasanya itu analisa mengenai apa nih? Gitu. Ya. Jadi kalau kita bikin tadi perencanaan, kita kan harus lihat nih kenyataan di lapangan berdasarkan fact finding gitu. Oh, ternyata menganalisa mengenai opini, pendapat khalayak, pendapat sasaran. Sikap sasaran memang khalayak tuh ingin ada perubahan. Citra perusahaan memang harus lebih ditingkatkan sehingga tercapai reputasi yang baik, ya. Gitu. Clipping dari pers, clipping dari media mengenai perusahaan. Oh, ternyata selama dalam 3 bulan terakhir pemberitaan perusahaan di media kok negatif, seperti itu. Atau angka yang menunjukkan tren penjualan, ya. Kalau kita bilang kalau sekarang tren kekinian, ya, menunjukkan kekinian penjualan kekinian seperti apa gitu, ya. Kemudian bagaimana nih harga saham dari produk perusahaan, ya, sampai dengan neraca perusahaan, dividen, dan ini berkaitan dengan masalah ekonomi, ya. Kemudian situasi hubungan industri, gitu. Misalnya, apakah karyawan kita baik-baik saja, karyawan perusahaan itu baik-baik saja, atau mulai banyak yang mogok kerja, gitu ya. Kemudian target-target perusahaan tidak tercapai, tidak terpenuhi, gitu. Atau memang karena hal lain, misalnya tidak tercapai bukan karena hanya gaji, tapi persoalan misalnya kondisi cuaca, kondisi teknologi, misalnya gimana bisa mencapai target kalau ternyata fasilitas perusahaan itu sudah kudet, kurang update gitu ya. Kemudian keluhan langganan sampai dengan kualitas produk yang makin menurun misalnya. Nah, kemudian ada diskusi dengan bagian penjualan, ya. Misalnya selling mengatakan, aduh susah nih jualan kayak gini nih, ya. Udah harganya tinggi gitu, tapi kualitas biasa-biasa aja. Sedangkan pesaing kualitas sama, tapi kok harganya bisa rendah. Nah, kita harus ada diskusi dengan bagian penjualan. Demikian pula dengan distributor. Distributor di sini adalah orang yang memasarkan produk dari perusahaan, ya. Kemudian ada harga dan pengaruhnya terhadap perubahan harga, termasuk pada situasi ekonomi politik sampai dengan pendapat opinion leaders. Jadi misalnya orang hebat pun minum tulang angin, gitu kan? Itu hal itu karena ada kenyataan di lapangan, gitu ya. Berdasarkan analisa bahwa orang-orang menengah ke atas itu masih tidak ngerasa nggak perlu lah minum jamu, itu mah jamu mah untuk tenaga kasar lah gitu kan, untuk mohon maaf nih kuli bangunan, pedagang pasar gitu ya,
Sehingga eh, apa ya, Jamu Sido muncul membuat pernyataan gitu yang mengatakan bahwa orang hebat pun minum tolak angin ya. Banyak banget tuh yang masuk ke sana. Nah, itu adalah opinion leaders yang akhirnya membuat dia memimpin satu opini pendapat pada masyarakat umum bahwa minum jamu juga keren kok gitu kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas pada maksud dan tujuan perencanaan. Maksud dan tujuan perencanaan di sini sejumlah tujuan yang mungkin dicapai dan dilaksanakan adalah tentunya dari analisa permasalahan-permasalahan tadi, mengubah citra. Ya. Citra itu sebetulnya hanya tataran, hanya tampak luar. Ya. Di atasnya citra adalah reputasi. Jadi kalau reputasi memang benar-benar, kalau dia baik ya memang benar-benar baik gitu. Tidak hanya pencitraan. Nah, citra ini misalnya, contohnya perubahan perusahaan, bentuk perusahaan ya, bentuk perubahan KAI yang tadinya Perum ya menjadi PT. Nah, kan perubahan citra nih, gitu kan? Kita bisa ketahui nih, sekarang kereta di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat ya, rapi, bersih, kemudian nyaman gitu ya, sehingga beli tiket ekonomi pun serasa seperti beli tiket eksekutif seperti itu ya, sama ada AC, bersih, tidak seperti dulu ya upek-upekan gitu, nggak ada AC seperti itu. Ada perubahan citra di sana. Nah, ketika ada mengubah citra perusahaan kereta api, itu kan dibutuhkan perencanaan. Itu ada jangka panjangnya, ada perencanaan jangka panjang gitu ya. Kemudian membentuk citra baru. Nah, ini ya, citra baru mengenai kereta api nih, bahwa kereta api itu merupakan sarana transportasi yang murah dan nyaman gitu ya. Kalau dulu kita ngerasa bahwa alah kereta api mah sama aja deh, lama suka telat gitu. Sekarang tidak hanya murah, nyaman, juga tepat waktu gitu ya, seperti itu. Sehingga harganya untuk beberapa item justru kadang-kala sekarang ini lebih mahal di kereta api daripada di pesawat ya. Nah, kemudian memperkenalkan perusahaan. Dalam hal ini tadi perubahan PT Kereta Api ini dikenalkan nih sehingga ada dukungan dari publik ketika ya perubahan yang tadinya tidak pakai e-tiket sekarang pakai e-tiket gitu ya. Ada beberapa orang yang nggak paham, kemudian perlu ada dukungan bahwa itu lebih efektif dan efisien seperti itu. Walaupun awal-awalnya pasti ada beberapa pihak yang tidak sepakat gitu ya. Kemudian meningkatkan community relations. Nah, ini penting nih. Kita ketahui bersama bahwasanya dulu ya, kalau kita lihat di stasiun-stasiun itu kan banyak tuh penjajah-penjajah makanan ya, penjajah-penjajah makanan yang tidak teratur gitu, yang berada di dalam stasiun sehingga inilah seperti pasar gitu ya, upiak-upiakan lah kalau orang Jawa bilang gitu ya. Terus akhirnya orang menjadi tidak nyaman, mana penumpang, mana pengantar gitu. Walaupun pengantar waktu itu beli peron, tetap aja kan stasiun itu bagaikan pasar gitu ya. Nah, sekarang kalau bukan penumpang ya tidak bisa masuk, cukup pengantar, cukup sampai di pintu, sama seperti naik pesawat kan. Kita menunjukkan data pribadi kita plus tiket sesuai atau tidak ya, seperti itu. Nah, tidak hanya itu, ketika kita menggusur para penjajah makanan ini ya untuk tidak berada di sana, tentunya harus dengan pendekatan kepada masyarakat. Kenapa harus demikian? Seperti itu. Sehingga ada beberapa stasiun yang masih membolehkan, tapi diatur sama stasiun, ya, stasiun-stasiun. Ada beberapa, tidak semua. Nah, ini harus melakukan pendekatan sehingga tidak menimbulkan aksi sosial karena tiba-tiba kita melarang mereka jualan. Nah, ini tujuan perencanaan harus memperhatikan ini. Kemudian memberitahukan partisipasi pimpinan perusahaan. Gitu. Ya, misalnya setelah ada perubahan itu pimpinan pun ikut serta dalam mengecek benar nggak gitu ya. Waktu kemarin saya naik kereta dari
Dari mana itu? Dari Jogja ke Surabaya, naik kereta ekonomi, kemudian ada kendala di keretanya rusak, dan malah menjadi rezeki saya karena harus berganti kereta eksekutif gitu ya, tadinya ekonomi, itu pimpinannya sampai terjun langsung mengecek gitu ya, mengecek ada apa nih gitu ya. Termasuk pada di sini adalah kita pimpinan ini di apa ya, tidak diwajibkan tetapi dianjurkan untuk melihat kehidupan masyarakat. Contohnya misalnya pimpinan perusahaan, dalam ini ada pimpinan PT KAI, paling tidak ngecek pada saat jam-jam sibuk gitu. Bahwa oh jam-jam sibuk itu ternyata di kereta perempuan itu lebih berbahaya ya, lebih berbahaya dalam hal pencopetan dan lain sebagainya ya. Kadang-kala malah lebih sadis di situ gitu kalau sesama perempuan gitu. Dia tidak mengenal lagi ada bawa anak kecil, itu malah lebih ngeri. Lebih baik kalau kita lagi penuh itu beberapa beberapa teman lebih menganjurkan justru memakai kereta yang bukan kereta wanita gitu ya. Wow alam lah. Tapi pengalaman sih seperti itu ya. Saya nggak tahu nih teman-teman sudah pernah sudah ada yang pulang ke Indo dengan perubahan kereta api? Sudah ada ya? Mungkin bisa memberikan feedback. Oke. Nah, kemudian kita melakukan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Nah, ini bisa menjadi tema bagus atau masalah yang bisa diangkat untuk penulisan nanti nih. Misalnya, apa nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan diteliti, dalam hal ini PT KAI gitu. Apakah benar bahwa masyarakat sekarang sudah paham bahwa kereta api mengalami perubahan atau apa gitu ya? Atau ternyata ya masyarakat merasa ya itu memang sudah menjadi seharusnya. Nah, itu kita bisa memberikan feedback, kita bisa memberikan saran terhadap PT KAI ya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh kita gitu. Nah, kemudian di sini adalah tujuan tersebut ditanggulangi secara baik dan berhasil oleh biasanya internal PR ya. Jadi di dalam perusahaan itu ada punya PR, punya humas. Humas itu tidak hanya mengatur eksternal saja berhubungan dengan pihak luar, tapi juga pihak internal. Ya. Nah, salah satu caranya untuk mengatasi adalah ini, melibatkan karyawan yang cakap, karyawan yang dalam hal ini the right man on the right job, gitu ya, atau the right man on the right place, gitu. Orang-orang yang tepat di dalam pekerjaannya seperti itu sehingga tercapai tujuan. Nah, peningkatan community relations ini sangat berkaitan dengan kesediaan manajer untuk bekerja sama dengan masyarakat gitu ya. Sedangkan humas itu harus memfasilitasi ya memfasilitasi dalam hal ini dengan memadukan fasilitas dan sarana komunikasi yang ada di perusahaan, seperti itu. Nah, community relations tidak akan terjadi kalau petinggi perusahaan tidak mau bekerja sama dengan lingkungan. Kalau hal ini terjadi, perusahaan yang ada di situ bisa diprotes, bahkan ditutup oleh masyarakat. Ya, ada itu. Ya, di beberapa daerah ada masyarakat yang menolak keberadaan perusahaan itu hanya bisa beramai-ramai untuk menutup perusahaan tersebut gitu. Nah, partisipasi pimpinan di dalam kehidupan masyarakat itu tergantung pada pola pikir dari PR-nya ya. Paling tidak bagaimana pihak PR ini menjalin hubungan dengan media. Dalam hal ini adalah orang-orang pers seperti itu ya. Jadi kalau ada informasi baik positif atau negatif, kalau positif tidak hanya disimpan sendiri, tetapi dikomunikasikan, disebarluaskan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa perusahaan itu telah melakukan berbagai usaha, upaya, ya, yang memberikan manfaat ke khalayak. Misalnya dengan melakukan program CSR, dengan melakukan program community relations, misalnya CSR, memberikan bantuan kepada masyarakat
yang diambil dari keuntungan, seperti itu. Atau community relations, hubungan dengan komunitas, misalnya membuatkan jalan, ya, karena dia berada di situ, kemudian perusahaan itu maju sehingga yang tadinya tidak ada akses jalan dibuatin. Atau misalnya perusahaan tersebut karena diizinkan beroperasi di masyarakat sehingga diutamakan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut adalah masyarakat di sekitar perusahaan. Itu ada. Gitu. Saya pernah menemui di Bandung. Karyawan yang kerja di perusahaan tersebut diutamakan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Dia tidak melihat jenjang, tapi lebih ke sana. Nanti kemudian dia lakukan pelatihan gitu. Kalau toh tidak pengalaman akan ada pelatihan, akan ada pendampingan. Tapi biasanya ini bukan perusahaan besar. Ini biasanya bentuknya adalah UKM, ya. Nah, kemudian ada pendekatan strategi. Kalau pendekatan ekonomi ukurannya dengan uang. Pendekatan persuasif diukur dengan mau atau tidak melaksanakan. Nah, esensinya adalah di sini mengajak, ya, sehingga seseorang itu bisa bertindak, melakukan sesuatu tanpa dipaksa, ya, tapi dengan kesadaran, ya. Kemudian pendekatan politis itu adalah hubungan, kekuasaan, dan pengaruh, ya. Jadi misalnya ada beberapa perusahaan yang mudah mencari proyek karena hubungan dengan kekuasaan dalam hal ini hubungan dengan penguasa dalam hal ini pemerintah baik gitu. Nah, ini adalah pendekatan politis, ya. Kemudian menilai perencanaan itu ada sejumlah pertanyaan. Yang pertama adalah kerangka kerja ideologis, ya, kerangka kerja ideologis, ya. Dalam hal ini kalau misalnya kita bikin perencanaan dan perusahaan itu perusahaan besar, kita harus melihat kerangka kerja ideologis negara di mana perusahaan itu berada, ya. Sehingga ada beberapa perusahaan yang menjadi menarik investasinya dari Indonesia karena dianggap bahwa kerangka kerja ideologis negara ini mempersulit kemajuan dari perusahaan asing gitu misalnya. Kemudian pemimpin politik ini mana yang mau berubah ya atau yang tidak ya contohnya atau sejauh mana kemudian perencanaan pada perencanaan politik jangka pendek ya. Hal ini tentunya harus siap apa ya menghadapi tantangan. Contohnya misalnya ya dia bagaimana sanggup mampu mengatasi frustasi dan kegagalan sehingga membuat perencanaan harus realistis, tidak boleh diada-adakan. Kalau memang masalahnya nggak ada, ngapain diada-adakan? Nah itu ya. Sehingga tadi pendekatan research, nah itu sama juga. Saya mohon nanti mahasiswa yang ada di sini terakhir penulisan adalah membuat tulisan hasil karya ilmiah, ya saya nggak tahu sebutnya apakah skripsi atau hasil karya ilmiah, itu benar-benar sesuai dengan masalah yang ada di lapangan, bukan yang diada-adakan, jadi benar-benar realistis, ya. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan ilmiah, ya. Pendekatan ilmiah adalah berdasarkan beberapa teori-teori yang ada, dikatakan bahwa karakteristik komunikasi dialogis itu ada beberapa tanda. Yang pertama adalah presentness atau hal yang sekarang terjadi, ya. Jadi misalnya tadi tren kekiniannya seperti apa gitu. Update-nya bagaimana? Oh, kalau sekarang misalnya bahwa untuk informasi itu melalui memanfaatkan semua media online, ya dalam hal ini komunikasinya harus sampai pada tahap ke sana pemakaian medianya. Kemudian authenticity, ya, keaslian dari perencanaan. Ya, boleh sih misalnya kita melakukan ATM, amati tiru modifikasi, itu boleh, tapi tetap ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari perusahaan tersebut kalau dia ingin meniru apa yang dilakukan oleh perusahaan lain. Yang ketiga adalah inclusion, menyertakan, ya. Menyertakan dalam hal ini adalah berupa bukti-bukti, temuan lapangan, ya. Kemudian ada konfirmasi.
Ya, kita mengecek, survei, bertanya. Setelah menemukan lapangan, kita cek, oh ternyata memang benar ada masalah seperti itu, ya, disertakan, ya. Kemudian semangat untuk kesamaan yang berhubungan timbal balik, ya, sama-sama mendatangkan keuntungan. Jadi ada semangat di sana. Nah, yang terakhir adalah dukungan dari iklim psikologis. Jadi, ketika kita membuat perencanaan, iklimnya itu seperti apa, baik internal maupun eksternal. Misalnya, tim perencanaan komunikasi membuat perencanaan yang sangat bagus, gitu ya, sangat ideal, tapi tidak mendapat dukungan psikologis dari pimpinan puncak. Apalagi dalam hal ini pimpinan puncaknya adalah owner, pemilik perusahaan. Malah dia ngomongin, ini mah biasa, ini mah kuno, ini sudah dilakukan. Nah, ini bisa menurunkan semangat dari para penyusun atau perencana komunikasi. Nah, di sini ya, di sini dalam perspektif barat dikenal dengan teori konvergens ya, dari Kinsey dan Scrum. Nah, di sini dikatakan bahwa komunikasi itu proses yang merupakan rangkaian tindakan yang merupakan sebuah model yang melingkar. Jadi kembali lagi ya. Terus misalnya dari komunikator yang tadi sampai komunikan, kemudian melingkar lagi. Ada feedback dari komunikan ke komunikan, komunikan ke komunikator, kemudian balik lagi ke komunikan. Nah, itu seperti itu. Ada proses melingkar ya. Nah, di dalam komunikasi konvergen ada pandangan ya, mampu mengubah kondisi struktur masyarakat pada tingkat nasional ya, dengan melibatkan perubahan kebijakan komunikasi atau mampu mengubah sosiokultural dan behavioral bagi perorangan ya. Sehingga peranan komunikasi dalam perspektif konvergen bukan untuk melakukan manipulasi atau mengontrol ya, tetapi ya diharapkan timbul harmonisasi atau integrasi di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Jadi ketika perusahaan ketika perusahaan merencanakan komunikasi, gitu kan? Nah, kelompok masyarakat ini beberapa kelompok bisa bersinergi membantu perusahaan mencapai tujuannya seperti itu, ya, gitu. Nah, tentunya di sana dalam komunikasi pembangunan timbul pendekatan komunikasi partisipatoris. Artinya masyarakat ikut terlibat dalam kemajuan perusahaan. Nah, partisipasi komunikasi ini biasanya ada dialog ya. Jadi misalnya pertemuan antara masyarakat dengan perusahaan sehingga masyarakat bisa memberikan saran, kritik, ide terhadap perusahaan. Perusahaan bisa menanggapi apakah ide itu sudah dilakukan atau belum ya, sehingga kemudian bisa menjadi catatan. Tidak hanya perusahaan ngomong tok gitu ya. Bahkan dalam ketika kita mau merilis rencana-rencana komunikasi itu pun itu juga ada dialog ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah model dialog komunikasi. Model komunikasi dialog ini kalau di pemerintah Orde Baru itu sudah dilakukan dengan adanya kelompok pencapir komunikasi sambung rasa ya. Ini di sini adalah dipelopori oleh Menteri Harmoko. Nggak tahu nih teman-teman sudah lahir belum ya? Itu sudah lama sekali ya, puluhan tahun lalu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, perencanaan memang sangat teoritis sekali ya, kalau di dalam perencanaan. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nanti supaya Anda lebih paham dan memaksa Anda untuk membaca, ya, untuk membaca, itu nanti dikerjakan soal-soal latihan tiap modul ya, soal tugasnya itu saja, soal latihan tiap modul ya. Di tiap akhir modul kan ada latihan ya. Ada latihan di sana, nanti bisa dikerjakan ya. Ya, bisa dikerjakan memaksa untuk paling tidak membaca ya.
Ini soalnya misalnya ada 6, tidak harus 6 ya. Pokoknya dikerjakan aja ya. Misalnya kalau di sini ini ada modul 2 latihan di sebentar ya. Saya jelaskan mengenai tugas di sini. Di sini modul 2 yang latihan pertama kan ada 10 soal gitu ya. Minimal dikerjakan separuhnya ya. Jadi misalnya ada latihannya 10 ya minimalnya 5 lah gitu ya, nggak harus 10 gitu ya. Kalau misalnya latihannya soalnya ada 6 ya minimal 3 kayak gitu. Kalau misalnya di sini ada berapa ini? Ada 10 minimal 5 gitu ya. Seperti itu. Yang penting Anda mengerjakan ya. Sehingga misalnya di sini juga ada 10. Nah, itu. Kerjakan saja semampu Anda ya, apalagi sambil bekerja ya. Gitu. Saya menilai lebih kepada semangat Anda nih dalam mengerjakan ya. Seperti itu. Oke. Lanjut kepada modul ketiga ya, modul ketiga bahwasanya kita akan belajar mengenai ruang lingkup. Ini sudah ya. Udah selesai. Sebentar. Ruang lingkup. Modul 3 sebentar ruang lingkup perencanaan komunikasi ya. Oke. Ruang lingkup perencanaan komunikasi ternyata di sini dikatakan bahwa ya belum ada ininya, belum ada PowerPoint-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa perencanaan komunikasi dapat diklasifikasi menjadi beberapa tingkatan ya. Mulai dari pembuatan kebijakan secara nasional gitu ya. Secara nasional ini biasanya adalah jangka panjang, tingkat negara gitu. Kemudian tingkat perencanaan dalam artian di sini adalah tingkat departemen saja ya. Atau di sini adalah perencanaan level institusi ya. Institusi ini dimaksudkan adalah lebih kepada perencanaan di tingkat perusahaan. Kalau tadi departemen ini adalah perencanaan tingkat departemen, namun tingkatnya adalah nasional, ya, lebih ke nasional. Nah, di sini akan dijelaskan di dalam perencanaan level institusi ada perencanaan kebijakan manajerial. Ya, kebijakan manajerial ini berupa biasanya ada perencanaan proyek pembangunan, sektor pendukung, hingga perencanaan anggaran internal dari perusahaan. Ya, kalau perencanaan strategik, ya, ini berupa perencanaan proyek komunikasi. Bisa berupa, kalau di sini misalnya bisa berupa masalah pembangunan atau biasanya di sini proyek komunikasi itu tadi pemilihan program komunikasi, ya. Kalau misalnya produk perencanaannya produk, tentunya ya berhubungan dengan kegiatan promosi, ya, seperti itu. Nah, kemudian perencanaan operasional di sini kita harus lihat operasional secara teknisnya di lapangan seperti apa. Ya, tentunya kita membutuhkan analisa halayak untuk merencanakan pesan, isi pesan, media, seperti itu. Sampai kepada evaluasi, ya. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya, kemudian. Nanti ada tanya jawab terakhir ya. Nah, di dalam modul 3 selanjutnya, bahwasanya di tahapan perencanaan komunikasi, gitu, kita harus mengidentifikasi masalah komunikasi. Nah, identifikasi masalah komunikasi ini berkaitan dengan tadi perencanaan research. Tadi balik lagi, buka tadi halaman ada apa tadi? Ada yang masih ingat? Halaman 29. Mulai dari identifikasi masalah, situasi, tujuan, halayak, sampai dengan terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Ini identifikasi masalah komunikasi berkaitan dengan
bahasan sebelumnya. Sehingga di dalam perencanaan komunikasi perlu memperhatikan ya mengenai pemilihan pemecahan masalah. Dalam hal ini solusi yang akan diberikan harus benar-benar nyata, menyangkut kebutuhan dari halayak, atau pemecahan masalah ini adalah yang memang benar-benar sudah dirasakan masyarakat gitu. Sehingga pemecahan itu harus segera diupayakan. Harus segera dilakukan, ditindaklanjuti gitu, ya. Tidak diendapkan begitu saja di perusahaan. Kemudian pemilihan masalah strategik berkaitan dengan banyak hal. Termasuk salah satunya adalah banyak pihak yang terlibat seperti itu. Nah, kemudian tadi perumusan tujuan. Tujuannya apa? Ya. Rumusan tujuan mencakup halayak sasaran yang dituju, ya. Kalau di dalam pemasaran itu namanya ada segmentasi, ada targeting. Ya, kita bicara halayaknya ini apakah halayak masyarakat umum atau segmentasi masyarakat yang besar? Misalnya adalah masyarakat menengah ke bawah, ya. Masyarakat menengah ke bawah targetnya siapa? Masyarakat menengah ke bawah yang ya masyarakat menengah ke bawah yang anaknya banyak gitu, atau masyarakat menengah ke bawah yang tidak mendapatkan akses informasi dengan mudah, misalnya masyarakat Baduy gitu ya. Kemudian jumlah cakupannya berapa? Misalnya, oh ternyata sekarang masyarakat Baduy itu berkurang. Nah, tentunya tujuan komunikasinya pun kemudian menjadi berubah gitu ya. Kemudian tempat domisili halayak sasaran. Misalnya kalau di Baduy, oh ternyata untuk mencapai masyarakat Baduy memerlukan waktu untuk berjalan ke sana 3 jam atau 2 jam. Karena kita nggak bisa memakai transportasi, harus jalan kaki gitu tempat. Sehingga ada perubahan perilaku yang diinginkan gitu. Ya, tujuan komunikasinya. Ya, ketika kita mendekati masyarakat Baduy, ada tujuan yang diharapkan gitu, bahwa masyarakat Baduy itu agar mau merubah sikapnya, atau kita yang akan merencanakan agar kita misalnya kembali kepada adab-adab atau etika-etika yang saat ini sudah punah tapi masih dilakukan oleh masyarakat Baduy. Perencanaan-perencanaannya bisa mencakup ke sana ya. Oke. Nah, itu tujuan itu rumusan tujuan, unsur-unsur yang harus ada di dalam merumuskan tujuan. Nah, tujuan itu bisa tujuan umum, bisa tujuan khusus ya, seperti itu. Nah, tentunya ini ada penetapan rencana strategik. Penetapan rencana strategik itu mencakup 5 unsur sehingga disebut 5M, ada man, money, message, media, means gitu. Oke. Man ini adalah sumber daya manusia ya. Ini tadi bahwa harus sesuai dengan kriteria the right man on the right job atau the right man on the right place ya. Kemudian pesan. Pesan ini harus memperhatikan isi pesannya seperti apa, gaya pesannya, struktur pesannya, seperti itu ya. Contohnya kemarin saya contohkan pada pertemuan sebelumnya adalah misalnya kasus pesan KB ya, bahwa tidak cocok untuk masyarakat yang masih agamis, bahwa banyak anak atau masih memegang teguh budaya, banyak anak banyak rezeki misalnya ya. Kemudian media ya, media di sini juga harus memperhatikan ya, kalau misalnya menengah ke bawah otomatis kita tidak bisa melakukan perencanaan memilih media online gitu ya, untuk masyarakat pedesaan misalnya ya, karena tidak semua sudah bisa mengakses teknologi gitu. Kemudian anggaran gitu, kalau memang kita ingin membuat perencanaan, apakah anggarannya itu
mendukung hingga kita sampai masuk ke pelosok gitu ya. Kalau halayak sasarannya ada di pedalaman, atau budgetnya itu pas kalau kita ingin ke media elektronik, yaitu misalnya kalau media elektronik yang media massa, TV, radio, bahkan misalnya ingin ada di semua media elektronik, terutama televisi, pasti butuh budget yang sampai 1 triliun gitu loh, ya. Bisa atau tidak gitu ya. Itu harus diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian means ini berkaitan dengan cara, ya. Cara di sini adalah kita harus melihat apakah pendekatannya mau pendekatan secara interpersonal gitu atau dengan kelompok gitu ya. Itu harus diperhatikan pula. Kemudian penetapan rencana operasional ya. Rencana operasional ini memang akan lebih enak jika digambarkan dalam bentuk jaringan. Misalnya pembuat keputusannya siapa, kemudian nanti halayak sasarannya bagaimana, mulai dari tujuan, kemudian tujuannya apa, pesan, media, sampai dengan evaluasi. Ya, itu ada di rencana operasional. Nah, tahap selanjutnya adalah rencana evaluasi. Evaluasi ini ada evaluasi proses. Proses ini mulai dari yang dilakukan sebelum membuat perencanaan hingga proses perencanaan itu dilakukan, dijalankan, diaplikasikan, ya. Kemudian evaluasi hasil, ya, itu adalah ketika tadi program perencanaan itu sudah dijalankan, sudah diaplikasikan, itu ada evaluasi nggak? Evaluasi perbaikan. Nanti untuk selanjutnya, follow up tindakan selanjutnya, apakah nanti akan dihapus ataukah tetap dijalankan seperti itu? Atau kemudian ada evaluasi dampak, ya. Bahwasanya ketika kita sudah melakukan tadi komunikasi dialogis, ya, program KB nih contohnya, misalnya masyarakat kita ajak bicara terus dia bilang ya gimana untuk melakukan pembatasan itu tidak bisa karena misalnya harus ke puskesmasnya jauh, butuh biaya gitu ya. Terus kemudian untuk menebus obatnya. Nah, ini dampaknya dengan pesan bahwa untuk membatasi itu ada tidak gitu ya, seperti itu. Harus dilihat dampak perilaku. Sampai kemudian penyusunan rencana rekomendasi. Ya. Contohnya adalah dari hal ini misalnya rencana rekomendasi adalah rekomendasi yang diperlukan karena evaluasi tadi untuk memperbaiki program. Misalnya, oh ternyata program untuk membatasi jumlah kelahiran ini sudah baik, namun di satu sisi masih ada masyarakat yang menentang karena ada unsur masyarakat yang masih pendekatannya agama dengan budaya, itu harus melakukan pendekatan yang berbeda. Misalnya kita meminta bantuan dari ulama setempat gitu. Nah, itu rekomendasi ya. Oke. Supaya Anda paham, saya akan memberikan tindak lanjut ya untuk feedback ya. Feedback. Saya akan tanya jawab ya. Siap ya? Ya. Oke. Tadi di bab 2 itu tadi dijelaskan ruang lingkup ya, strategi. Nah, sekarang saya mau nanya. Bentuk perencanaan itu apa saja? Yo. Saya minta ada feedback ya. Bentuk perencanaan apa saja? Halo, mendengar penjelasan saya? Halo Mbak Lili? Atau Pak Judo? Dengar suara saya?
Apa? Ayo, sebutkan bentuk perencanaan. Boleh kok sambil melihat sebagai latihan. Halo, dengar suara saya? Tes. Nah, coba sebutkan bentuk perencanaannya apa saja. Ya, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang itu perencanaan menurut apa? Bentuk perencanaan menurut apa? Oke, perencanaan waktu ya. Oke. Nah, yang memerlukan ada teori recovery cost principle itu lebih kemana? Jangka panjang atau jangka pendek? Recovery of cost principle ini ada jangka panjang ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Apa bedanya strategi dengan taktik? Yang lain pada kemana nih? Ada 5 orang. Ayo. Oke. Strategi itu lebih kepada masih kepada rencana ya. Rencana untuk mencapai tujuan, tapi kalau taktik itu lebih kepada bagaimana menerapkan atau aplikasi dari strategi kalau taktik ya. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Di sini kita kenal yang namanya 4 jenis perencanaan ya, 4 jenis perencanaan. Nah, 4 jenis perencanaan itu ada yang disebut perencanaan tenaga kerja. Maksudnya apa ya? Perencanaan tenaga kerja. Yang lain kemana nih? Kok yang jawab Mbak Mafiro terus? Mbak Lili, terus siapa aja nih? Ada Mbak Lili, ada Pak Yudo. Terus
ya. Apa itu perencanaan tenaga kerja? Oh, oke, Pak Yuda masih kerja ya? Waduh, mohon maaf, Pak. Ya, ya, nggak apa-apa kok gitu. Oke, sambil ditunggu ya. Apa itu perencanaan tenaga kerja? Ini ya, tadi kayaknya Mbak Mafiroh masih nulis kok, nggak ada nih. Jadi perencanaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja itu sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi, ya, kualifikasi dari perusahaan, ya, kualifikasi yang dipersyaratkan. Nah, di dalam perencanaan komunikasi itu memerlukan langkah, apa saja itu langkah? Yang saya bilang bahwa di dalam merencanakan komunikasi itu awalnya tahapannya adalah fact finding. Itu apa saja? Apa langkah-langkahnya? Sekarang masih bisa ini ya, masih bisa lihat buku ya. Nanti kalau sudah UAS harus benar-benar paham nih. Pertanyaannya adalah langkah-langkah ya. Langkah-langkah untuk menyusun perencanaan itu apa saja? Langkah-langkah dalam menyusun perencanaan. Ya, yang awalnya adalah diawali oleh fact finding tadi. Ayo apa? Ada 4. Ya, ya, nggak, ya, nggak usah. Mm-mm. Nah, mm, mm-mm, 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 mm. Ya, maksudnya melihat masa depan ya, melihat ke depannya seperti apa. Oke. Kemudian syarat yang harus dipenuhi perencanaan apa? Mm-mm. Nah, dikatakan bahwa eh, dalam perencanaan komunikasi, pimpinan itu tidak boleh bersikap kaku atau artinya di sini adalah fleksibel. Maksudnya apa ya?
Ya, artinya kalau ternyata melenceng ya dari hal-hal yang sudah direncanakan, dia nggak si pimpinan ini bisa mengambil alternatif lain gitu. Tidak ngotot ya, gitu. Oke. Ah, ya, 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 benar-benar ya. Langsung saja dijawab ya. Nah, tentunya ya di sini kita akan bicara lagi mengenai sebentar. Nah, ada yang disebut model manipulasi. Ya, di dalam perencanaan itu ada metode manipulasi. Itu dengan cara apa? Manipulasi apa? Manipulasi itu contohnya dalam melalui komputer dan simulasi, ya. Nah, ya, oke. Nah, kemudian di dalam proses merencanakan informasi itu ada data yang harus diinput ya, yang tentunya sesuai dengan atau menyesuaikan dengan harapan atau kebutuhan dari halayak sasaran. Itu mencakup apa saja? Dalam memproses perencanaan informasi, itu ada data input yang menyesuaikan dengan harapan atau kebutuhan halayak. Itu mencakup apa saja? Apa saja, ayo. Ada di ini ya, ada di bagan 213. Pertama, mencakup mengenai topik. Topik yang akan direncanakan itu berupa apa topiknya? Ya. Nah, topik ini tentunya berkaitan dengan tujuan, ya, tujuan komunikasi. Kemudian media. Media itu yang mau dipilih apa? Termasuk di sini tadi metode, ya, metode. Metodenya mau dengan model apa tadi? Misalnya, ya, termasuk teknik mau teknik jangka pendek, jangka panjang, strateginya atau jangka menengah gitu. Sumber dananya dari mana? Termasuk pada sumber tenaga. Dan yang terakhir adalah fasilitas ya. Itu input data inputnya. Oke. Lanjutkan kegiatan belajar kedua adalah ya teknik perencanaan itu ada 4. Sebutkan teknik perencanaan ada 4 di kegiatan belajar modul 2. Ya, ada 4 apa? Ya, teknik perencanaan modul 2 di kegiatan belajar 2. Apa aja, Mbak? Ya, oke, brainstorming. Apa itu brainstorming? Mm-mm. Ya, apa itu intinya dari brainstorming itu apa? Maksud dari brainstorming? Ya, kalau brainstorming itu lebih kepada bagaimana karyawan itu bisa duduk dalam forum diskusi, saling memberikan ide, saran, kritik pada perusahaan, ya. Itu, ya. Dan itu memerlukan pimpinan rapat yang cakap, oke? Ya. Kalau eh, apa namanya? Kalau di saya itu jawabnya nggak perlu komplit tapi intinya itu masuk gitu loh, ya. Paham ya? Jadi kalau saya tidak memerlukan jawaban yang lengkap sampai sama persis ada yang di dan lain sebagainya, tapi saya ingin melihat intisarinya paham atau tidak gitu ya, intisari yang dimaksudkan dari pertanyaan jawabannya ya. Yang kedua apa? Teknik apa? Ya, MBO itu apa?
Ya, oke. Manajemen baik objektif. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya di dalam teknik ini melibatkan manajer dengan bawahan, gitu ya, melibatkan manajer dengan bawahan, ya, untuk menentukan tanggung jawab individu di sebuah di perusahaan. Nah itu, ya, gitu, oke? Nah, ya, teknik yang dilakukan MBO. Jadi manajemen dan karyawan itu bisa duduk bersama, ya, sehingga mereka tahu tanggung jawabnya masing-masing untuk mencapai tujuan perusahaan, seperti itu, ya. Oke. Teknik yang ketiga, apa teknik yang ketiga? Ya, isu manajemen. Maksudnya apa? Ya, jadi adanya penugasan kepada apa task force ini adalah divisi-divisi penugasan tadi, gitu ya, divisi-divisi tugas, ya, akibat adanya masalah yang muncul baik internal maupun eksternal, ya. Jadi ketika misalnya perusahaan itu muncul masalah baik masalah internal maupun perusahaan, tiba-tiba ada ditugaskan, oh oke, okay, divisi research harus melakukan apa, divisi penjualan harus melakukan apa, itu yang namanya isu manajemen. Teknik yang keempat apa? Ya, maksudnya gimana? Ya, artinya bahwa pimpinan ini kemudian melakukan rapat ya atau pertemuan dengan staf ya untuk membahas alternatif jika ada masalah sehingga tercapai tujuan tujuan yang rinci ya, tujuan yang rinci. Tujuan untuk merencanakan secara lebih rinci. Mengenai apa? Mengenai pesan. Pesan di sini adalah mencakup isi pesan, ada media, sampai dengan biaya ya ke sana ya. Seperti itu. Nah, kemudian biasanya biasanya di dalam perencanaan kita harus memahami situasi ya, memahami situasi dilakukan salah satunya dengan melakukan analisa studi kasus dan analisa mengenai apa saja. Salah satu di antaranya ini ada 10 ya. Ada salah satu di antaranya apa? Ya, ya, ya. Biasanya berkaitan dengan masalah opini, sasaran, kemudian citra, ya, atau kemudian yang kedua, keluhan dari halayak, kualitas, ya, kualitas atau persoalan ekonomi atau persoalan harga, ya. Oke, lanjut. Kemudian eh, kita dalam melakukan perencanaan itu memerlukan pendekatan. Apa saja pendekatan itu? Ya, oke. Mm-mm, oke. Mm-mm, oke. Ada 3 aja ya, Mbak. Ya, oke. Kemudian apa tuh karakteristik komunikasi dialogis? Tanda-tanda karakteristik komunikasi dialogis. Apa? Tanda-tanda karakteristik komunikasi dialogis. Presence, fixity, city, inclusion, ya. Kemudian confirmation, oke. Spirit of mutual equality, oke. Kemudian
climate ya. Oke. Ya. Apa yang dimaksud dengan pandangan komunikasi konvergen? Apa? Mm-mm. Model yang melingkar. Ya, oke. Ya, benar-benar. Oke. Nah, kemudian oke. Kita masuk kepada modul 3 ya. Kita masuk kepada modul 3. Dikatakan bahwa di dalam perencanaan komunikasi itu ada beberapa tingkatan level. Apa saja itu? Ada di halaman 36. Halaman 36, Mbak. Ya, ada beberapa level kan di sana? Ya, ada national policy, itu policy. National policy making level, ya, ya, sampai kemudian yang terakhir adalah institutional level planning, ya, ke sana. Oke, ya. Uh, saya memberikan tugas, ya, mohon diperhatikan dikumpulkannya tanggal 17, itu langsung saja menjadi 3 tugas yang saya gabung langsung, ya. 3 atau 4 tugas yang saya gabung langsung. Mohon untuk mengerjakan latihan dari tiap kegiatan belajar, ya. Tidak harus semua ya, tidak harus semua. Jadi kalau misalnya latihannya ada 10 ya minimal separuh lah, misalnya 5 atau 3 nggak apa-apa lah ya. Ya, pokoknya saya ingin melihat semangat Anda dalam menerima materi ini ya. Gitu. Oke. Kalau misalnya soalnya 5, ya paling nggak dikerjakan 2. Gimana? Ada pertanyaan ya? Kenapa, Mbak? Ya, gini-gini. Bisa dibuka dari kegiatan belajar 1, Mbak. Yang untuk tugas, kegiatan belajar 1 bisa dibuka. Kegiatan belajar 1 itu kan ada latihan ya. Latihan di halaman 117. Nah, itu kan ada 10 soal kan? Nah, dari 10 soal ya minimal dikerjakan bolehlah 3 atau 4 lah. Nggak usah 5 lah ya. Seperti itu ya. Paham ya? Bukan yang pilihan, yang latihan. Yang latihan, bukan yang tes formatif ya. Bukan yang tes formatif, yang tes formatif. Kenapa bukan tes yang formatif? Karena kalau tes formatif kan ada kunci jawabannya tuh. Ada kunci jawabannya kan gitu. Ini juga sebetulnya yang latihan juga sudah ada jawabannya kan. Anda tinggal baca lagi gitu. Tapi kan latihan ini memaksa untuk membaca ya, karena kan nanti ujiannya kan nggak boleh buka buku ya. Kalau misalnya 10 bolehlah 3 atau 4 lah, nggak harus 5 ya. Oke, kemudian halaman 117 ya. Kemudian ada lagi bentar, ada lagi misalnya di latihan halaman 136. Kan selesai kegiatan belajar ada latihan kan? Itu juga ada 10. Nanti dipilih saja lah. Dipilih saja. Jadi masing-masing peserta pasti pemilihannya akan masing-masing mahasiswa akan berbeda ya, memilih tugasnya ya, gitu. Nah, ya nggak apa-apa lah.
Nggak apa-apa. Yang penting gini, kalau sampai ada yang sama gitu ya, kalau ada yang sama nanti dua-duanya saya minta untuk ada tambahan tugas. Jadi misalnya ternyata Mbak Mafiro ya, Mbak Mafiro ini panggilannya siapa? Nah ya Mbak Nana ya, Mbak Nana ternyata jawabannya sama nih sama Mbak Lili ya. Dua-duanya itu saya kasih tambahan gitu, tambahan tugas gitu ya. Oke, ya. Nah, nanti kemudian tambahan tugasnya tidak harus tulisan sih, nanti bisa dengan Skype kita ini bisa aja ya, nanti gampang lah. Oke. Nah, nanti apa selanjutnya, tugas selanjutnya ini ada latihan berikutnya adalah halaman 216 itu juga 10 ya. Itu pilih aja ya. Nggak boleh cuma satu ya, minimal minimal kalau banyak sekali ya 3 lah kalau 10 gitu ya. Tapi kalau misalnya 5 ya minimal 2 seperti itu. Oke. Kemudian 216, kemudian ada lagi ini 226. Itu kan jumlahnya ada 6 tuh latihannya. Ya, dikerjakan pilih aja 2 sampai 3 lah seperti itu. Kemudian modul 3. Modul 3 itu ada 5 ya. Bisa dikerjakan juga minimal 2. Pokoknya tidak boleh cuma satu ya, minimal 2 ya. Kalau yang soalnya sedikit. Nah, kemudian kegiatan belajar 2 itu ada latihannya juga soalnya 6. Kemudian sampai dengan modul 4 ya. Modul 4 itu kegiatan belajarnya yang pertama ada 9 soal ya. Kemudian kegiatan belajar 2 ada 5 soal. Nah, bisa mulai dicicil dari sekarang, dikumpulkannya tanggal 17 ya, by email. Tadi saya sudah sebutkan di sini ada email ya. Emailnya ini aja ya, ilkom8 tayu. Udah sampai. Ya, udah sampai. Mbak Nana sama siapa itu kemarin nggak ada namanya? Pak siapa itu? Yang tugas komunikasi pemasaran baru 2 orang ya? Ya, baru 2 orang ya. Oh, oke. Saya kopikan lagi ya emailnya. Ya, oke. Ini ya, ini emailnya. Tugas dikirim ke email tersebut ya. Nanti saya lain juga ya. Oh, Pak Yudo, ya Pak Yudo sudah. Pak Yudo, saya nggak ngerti Pak, gitu ya. Makanya ini siapa ini? Oke, ya. Nah, itu nanti dikirim ke situ ya. Dikirim ke situ supaya tidak bercampur dengan email-email saya yang lain ya. Uh, nanti apa namanya? Uh, terakhir tanggal 17, mohon untuk bisa diperhatikan mengenai pengumpulan tugas ya. Seperti itu. Oke. Uh, ini hari Kamis kita akan jumpa tanggal 10 ya. Perencanaan komunikasi itu yang jam 10 atau yang jam 1? Ternyata dirubah lagi tuh jadwalnya. 10 sampai jam 12 sampai jam 12 ya. Gitu ya. Pokoknya saya ngajar dari jam 10 sampai jam 12, kemudian lanjut lagi dari jam 1 sampai jam 3. Oke, ya. Itu saja dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya, selalu semangat ya. Kemudian mohon maaf jika ada kesalahan dari saya ya. Kita ketemu lagi besok dalam mata kuliah komunikasi dan pemasaran ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.